Selamat malam Kak Johannes. Malam, di sini masih siang. Hai. Iya, selamat siang. Di sini sudah malam. Yo, selamat siang. Oke Kak, kabarnya nih? Baik, 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 baik. Baik, saya. Agak nervous nih. Oh iya, nggak apa-apa. Sama dengan saya juga. Ya, Gimana kabar Inggris di sana Kak sekarang? sekarang di sini udah di UK ya. Sekarang udah agak normal karena sekarang semua lockdown udah restriction semua udah diangkat dan memang kita diharapkan untuk hidup berdampingan sekarang dengan corona ini. Jadi mengingat juga vaksin rate-nya juga udah tinggi, jadi mereka berani untuk membuka. Belum 100% normal tapi udah lumayan lah. Jadi ya kita hidup inilah sekarang harus berhati-hati, jaga diri sendiri tapi juga tetap bisa hidup normal kayak layaknya sebelumnya gitu. Dari sebelumnya. Oke, jadi katanya udah agak-agak dibuka. Jadi kegiatan kuliahnya ini bagaimana di sana jadinya? Apakah masih sistem online atau bagaimana? Masih online, jadi sampai dengan semester yang kemarin ya, yang dari Januari sampai dengan Juni itu masih online. Tapi nanti kemungkinan besar yang di bulan September itu akan face to face, tapi masih hybrid. Jadi mungkin kalau kelasnya besar sampai dengan di atas 50 orang mereka akan coba online, tapi kalau yang kelasnya mungkin 30-an orang mungkin mereka akan coba untuk face to face. Wah, berarti bakal ada sistem hybrid gitu ya Kak? Ya, sistemnya hybrid kemungkinan besar ya, tapi beda-beda setiap kampus. Cuman di Bournemouth University kemungkinan akan diberlakukan hybrid. Wow, luar biasa. Baik, sekarang kita undang satu lagi ya Kak. Oke. Seorang satu lagi. Oke. Oke, sekarang kita lagi menunggu Kakak Kanza. Halo, Hai, Kak Kanza. halo, kabar baik, Kabarnya bagaimana? Luar biasa? sangat luar biasa. Oh, di sana masih pagi ya Kak? Sekarang jam 1 siang sih. Oh, oke. Berarti di sana sangat terik dan di sini sangat sejuk karena sudah malam. Apa sih? Oke, walaupun waktu memisahkan kita, tetapi ikatan komunikasi kita untuk membahas Hipedia malam ini tetap satu. Oke, siap deh. Sekarang kita masuk nih teman-teman HIMED sekalian ke dalam sesi selanjutnya. Nah, jadi sebelum kita masuk ini, aku cerita dikit ya. Jadi Kak Kanza dan Kak Johannes ini adalah narasumber kita yang diundang karena mereka sekarang sedang menjalani seputar S2-nya. Nah, jadi berada di Inggris nih, di Inggris di salah satu universitas yang sudah teman-teman tahu. Dan kemudian juga supaya kita langsung aja, kita perlu tahu dong cerita dari mereka gimana sih cara mereka itu bisa menjalani S2-nya hingga sekarang. Bagaimana prosesnya, seperti itu. Jadi kita ngobrolnya santai-santai aja. Jadi teman-teman HIMED tetap stay tune ya. Kita dengerin yang pertama dari Kak Johannes. Alright. Boleh di-share Kak, gimana ceritanya bisa mencapai S2 ini? Oke. Mungkin sedikit share. Jadi aku dulu S1 di Ilmu Komunikasi FISIP di Universitas Indonesia. Lulus udah lama ya, lulusnya 2016, jadi udah agak tua gitu kan. Nah terus setelah dari lulus itu aku bergabung di salah satu di salah satu bank di Jakarta ya, di salah satu bank BUMN. Nah jadi ini agak menarik karena aku ambilnya komunikasi, tapi ternyata masuk ke perbankan di industri yang baru lagi, yaitu dunia keuangan yang aku nggak tahu sama sekali. Tapi menarik kenapa? Karena aku suka ya tantangan-tantangan kayak masuk ke industri baru, belajar hal baru lagi, itu jadi kayak tertantang untuk harus bisa gitu bersama industrinya gitu.
kerja di situ selama 5 tahun. Waktu itu aku semacam ikut program MT ya di sana. Jadi yang kita menyebutnya Officer Development Program. Nah, setelah itu hampir sekitar 5 tahun aku memutuskan untuk oke, mau kuliah gitu ya. Tapi aku mau kuliah yang agak unik juga karena aku akhirnya pilih tourism. Aku sekarang di Tourism Marketing Management di Bonomo University. Dan kenapa aku pilih tourism? Karena simple aja sebenarnya, karena aku suka traveling. Jadi karena suka traveling, terus menarik gitu, karena setiap kali kita jalan-jalan aku banyak belajar tentang gimana sih perbedaan budaya, gimana sih mereka atau tempat-tempat wisata itu, terutama di luar negeri gitu ya, mereka tuh bisa membangun tempat wisatanya menjadi menarik, orang jadi tertarik untuk pengen datang, orang jadi memang memusatkan perhatiannya kepada dunia wisata gitu di tempat-tempat itu. Kayak banyak kota-kota atau negara-negara di Eropa yang bisa dikatakan penghasilannya itu datang dari dunia pariwisata gitu. Dan makanya ini menarik. Menurut aku Indonesia juga salah satu yang sangat strategis untuk memanfaatkan pariwisata sebagai salah satu sumber pemasukannya gitu. Jadi aku suka dan aku kepengen tahu, ibaratnya kepo sama dunia pariwisata, makanya aku pilih tourism. Nah, terus juga aku ya alhamdulillah bisa dapat tourism ini dari LPDP gitu. Dan kebetulan memang LPDP itu mensupport juga bidang keilmuan pariwisata dan hospitality. Jadi inline semuanya, makanya aku coba gitu ya, dan alhamdulillah dapat di LPDP ini, dan sekarang ya di Bournemouth deh mulai S2 gitu. Kurang lebih gitu. Nanti mungkin silakan tanya-tanya aja gitu. Oke, luar biasa sekali cerita dari Kak Johannes. Oke, untuk sesi tanya jawab nanti kita simpan dulu ya Kak. Sekarang kita dengar lagi nih cerita dari Kak Kanza. Oke, Kak Kanza, silakan boleh ceritakan gimana pengalaman. Kalau aku itu lulus kuliah S1-nya di Universitas Paramadina di Jakarta. Aku lulusnya tahun 2019 dan emang udah langsung berencana untuk ambil S2. Terus jurusan aku di S1 itu emang ilmu komunikasi, dan penjurusannya spesialisasinya itu marketing communication, dan jadi aku ambil S2 dengan jurusan yang sama juga, yaitu marketing communication ya, supaya bisa lebih mendalami lagi lah ilmunya. Terus aku pilih marketing communication ini juga karena aku emang tertarik dengan dunia marketing, dan aku juga tertarik dengan gimana sih cara sebuah perusahaan atau sebuah produk atau sebuah brand itu untuk mempromosikan produk-produknya, karena biasanya tuh ada trik-trik tersendiri gitu yang sebenarnya menarik untuk ya dikulik lah. Terus aku juga pilih Inggris karena emang tujuannya itu pengen kuliah di Inggris, dan di Bournemouth University ini jurusan marketing communication-nya juga udah bagus sih, jadi aku pilih di Bournemouth University gitu. Oke, terima kasih Kak Kanza. Wah, cerita dari dua narasumber kita hari ini menarik ya. Oke, jadi tadi ada masuk satu pertanyaan ya Kak, mungkin bisa dijawab nih. Untuk Kak Johannes, apakah kampus Kakak dekat dengan ibu kota London? Ibu kota London? Iya, oke. Dibilang dekat enggak ya, sebenarnya lumayan jauh. Cuman lumayan jauh. Jadi kita di selatan. Cuman di sini sejauh-jauhnya kita bisa tempuh sampai London itu kalau pakai bus sekitar 2,5 jam sampai 3 jam. Tapi kalau naik kereta 2 jam. Jadi ibaratnya kayak dari mana ya? Dari sini Bandung kali ya. Kayak gitulah. Oke. Jadi kalau tempat itu jauh gitu ya dari kampus atau dekat? Kenapa? Dengan ibu kota juga. Ya, Kalau tempat tinggal kampus?
Kalau tempat tinggal sebetulnya di Bournemouth ini ada mungkin aku bisa bilang ada 2 tempat ya yang paling umum untuk mahasiswa tinggal gitu. Jadi yang pertama ada yang di dekat kampus, daerahnya namanya Winton. Itu dekat banget, mungkin 5 menit jalan kaki. Tapi ada juga daerah yang namanya Lansdowne. Nah, kebetulan aku dan Kansa juga kita tinggalnya di daerah Lansdowne. Jadi itu lebih dekat dengan town center, tapi agak jauh dari kampus. Kalau dari tempat tinggal gitu. Oh, berarti Kak Kansa dengan Kak Ajonis ini tempat tinggalnya berdekatan ya? Iya. Iya, Ada jauh. cukup berdekatan sih. Oke. Baik. Jadi ini kita sebenarnya udah punya list pertanyaan ya Kak yang bakal disampaikan. Nah, jadi bisa langsung jawab aja ya untuk Kak Kansa dan juga Kak Johannes. Nah, jadi teman-teman HiMaths ini ada yang penasaran gitu. Jadi saya menarik salah satu pertanyaan unik di sini yang bisa dijawab. Apakah narasumber atau Kak Kansa dan Kak Johannes hari ini pertama kali di luar negeri itu dapat langsung mengerti ucapan atau aksen orang asing, atau masih gaga gugu atau masih atau mungkin masih bawa kamus atau pegang-pegang HP translate gitu. Nah, jadi Kak Kansa gimana? Kalau untuk aku pribadi sih ya, karena selama ini itu aku lebih familiar dengan aksen Inggrisnya dari Amerika. Jadi di masa-masa awal itu aku merasa agak sedikit kagok gitu. Tapi cara untuk mengatasinya itu kalau misalnya dengerin orang ngomong tuh aku harus fokus atau mungkin bisa minta orang itu untuk mengulangi lagi sih perkataannya. Gitu. Oke. Jadi pernah nervous nggak gitu Kak pertama kali ngomong gitu? Kalau untuk nervous ngomong sih enggak ya. Cuman kalau dengerin orang ngomong itu kadang agak suka dia ngomong apa gitu. Harus fokus gitu kalau dengerin orang ngomong. Kayak hilang timbul ya Kak gitu. Ngomong apa sih gitu. Iya, gitu. Kayak buat sendiri gitu. Iya. Kak Johannes gimana? Sama sih, problemnya lebih ke aksen ya, bener aku setuju. Kayak kita biasanya dengerin American accent, tiba-tiba sekarang dengerin British gitu ya, yang secara general mungkin lebih bilangnya kumur-kumur kali ya gampangnya. Jadi emang kadang kayak apa nih ngomong apa gitu. Cuman ya namanya kita ini ya kita mau nggak mau nanti kita pasti bakal interaksi, dan setiap hari kita juga belajar pakai itu. Jadi nggak ada bahasa itu bukan sebuah halangan yang besar gitu, karena at some point kita di sini pasti akan terbiasa juga gitu pada akhirnya. Jadi nggak usah takut soal bahasa, tenang aja. Dan di sini juga banyak banget teman-teman dari nggak cuma dari Inggris tapi dari internasional ya, banyak banget. Dan Inggrisnya juga kita semua bisa, yang penting saling mengerti aja. Jadi yang penting selama kita ngerti, selama kita nyambung, nggak ada masalah. Jadi itu bukan halangan yang besar. Deg-degan atau nervous pasti pertama-pertama kayak aduh gimana nih ngomong gitu. Tapi habis itu lama-lama ya biasa aja, seiring dengan kita jalan sehari-hari. Oke, berarti kayak istilahnya yang penting kita paham deh ini ngomongnya apa gitu, nggak harus penting banget tata susunan bahasanya gitu kan. Nah, jadi buat teman-teman HiMaths ini pesan penting banget nih kalau misalnya kamu belum bisa bahasa Inggris ataupun masih di level beginner atau intermediate ataupun yang lain, jangan takut gitu, karena pasti lama-lama bisa beradaptasi dengan sekitarnya. Oke, kita lanjut lagi nih Kak. Gimana sih gaya hidup sebagai mahasiswa di Inggris gitu? Apakah sama dengan di Indonesia gitu? Boleh dari Kak Johannes? Oke. Karena kebetulan ini juga online ya, jadi mungkin agak sedikit berbeda karena kita semuanya sebetulnya secara tatap muka kita belum pernah ketemu. Jadi kita nggak pernah yang namanya masuk ke kelas gitu ya, seperti apa itu kita belum ngerasain. Jadi masih online. Tapi yang namanya belajar sih sebetulnya semua sama ya. Maksudnya ada materi, kemudian kita coba untuk belajar dari berbagai referensi gitu ya. Karena kan apalagi untuk master itu kan sebetulnya kita dituntut untuk mungkin katakanlah 60-70% dari pembelajaran kita itu kita belajar sendiri.
Jadi kita melakukan research, kita melakukan pencarian info-info ataupun artikel atau apa yang berkaitan dengan apa yang mau kita tahu, itu sebenarnya kita sendiri yang gali gitu. Jadi menurut aku di kelas itu lebih memfasilitasi arahnya gitu. Jadi misalnya tentang tourism atau tentang marketing, oh berarti ini yang kamu harus pelajari, lingkupnya kira-kira ini, dan sisanya kita cari sendiri gitu. Karena dari artikel itu kita akan nanti nyambung, cari sampai dengan kita ketemu, oh sebenarnya ini yang kita pengen tahu. Oh ternyata mungkin kita harus balik lagi ke rootnya, ke teori-teori awalnya yang zaman dulu banget gitu ya. Tapi juga kita perlu mengetahui apa-apa aja yang paling terkini gitu, yang up to date gitu. Karena yang namanya artikel itu kan terus orang akan selalu menulis dan itu selalu terbarukan. Nah jadi yang aku suka dari pembelajaran di luar negeri mungkin salah satunya adalah mereka tetap tidak meninggalkan rootnya, teori-teori dasarnya, tapi juga selalu membawa kita untuk semakin up to date gitu. Karena kita belajar itu nggak bisa cuman stuck di satu periode doang, tapi justru kita harus cepat perkembangannya gitu. Nah itu penting banget sih. Dan kemudian kita juga di encourage untuk berpikir critical thinking. Nah itu penting. Satu hal yang aku merasa paling beda di pembelajaran di luar negeri adalah kita diajak untuk berpikir kritis. Jadi bukan oke, kita baca, kita terima, tapi kita baca, kita pikirin apa ya hal yang kira-kira ini make sense atau enggak, atau kalau misalnya memang enggak, cari lagi perbandingannya. Kalau ada suatu problem, coba cari solusinya juga. Jadi critical thinking itu di sini sangat di-encourage. Aku sih gitu ya. Oke, berarti ketika kita ada masalah kita cari solusi gitu, nggak bisa berdiam diri aja. Ya. Juga untuk Kak Kanza nih, apakah sama nih dengan yang dialami dengan Kak Johannes? Kurang lebih sama sih ya. Jadi di sini tuh selain kita didorong untuk berpikir kritis dan juga untuk analytical thinking juga, kita juga di-encourage untuk banyak berdiskusi, dan kita juga didorong untuk banyak membaca. Karena biasanya itu sebelum perkuliahan itu kita dikasih artikel atau jurnal untuk kita baca, dan kemudian untuk didiskusikan di kelas berikutnya untuk keesokan harinya gitu sih. Jadi lebih banyak membaca aja sih kalau aku. Sip. Pesan dari Kak Kansa ini mengingatkan kita semua nih buat yang malas-malas membaca, budayakan membaca. Karena kita kan mayoritas rakyat Indonesia mungkin bisa diketahui bagaimana tingkat membacanya. Nah, jadi teman-teman bisa menjadi generasi penerus nih dari Kak Kansa dan juga dari Kak Johannes, bahwa membaca itu penting, dan juga diskusi. Rasa malas itu bisa dibuang tuh. Jadi kalau misalnya dibuang ya bisa jadi dengan 2 orang kita temui malam ini. Dan juga ada juga pertanyaan menarik nih Kak. Nah jadi di sini ada teman-teman nih yang nanya, apakah mendapatkan beasiswa itu sulit gitu? Dari Kak Kansa mungkin bisa menjawab. Aku nggak pakai beasiswa, aku pakai biaya sendiri kuliahnya. Jadi mungkin Odi yang bisa jawab. Oke, Kak Johannes boleh. Oke. Kalau kita bicara susah atau enggak, menurut aku yang namanya beasiswa pasti susah. Kenapa susahnya? Karena gini, jumlah yang diterima dengan jumlah yang melamar itu pasti sangat-sangat beda ya. Maksudnya gapnya. Jadi misalnya katakanlah dari sejumlah pelamar mungkin ada yang 30% yang diterima, atau hanya 20%, atau bahkan ada yang 10%. Jadi aku rasa tingkat kesulitannya cukup tinggi. Tapi menurut aku susah atau enggak itu semua juga balik lagi ke mindset kita. Aku selalu nggak pernah berpikir ketika apply beasiswa adalah jangan pikirin susahnya dulu gitu. Karena kalau kita udah pikir susah nih pasti banyak banget saingannya, pasti banyak banget orang-orang lain yang lebih eligible untuk dapat beasiswa. Jangan, karena kalau kita udah pikir kayak gitu, itu akan jadi susah beneran gitu. Maksudnya tapi kalau kita pikir bahwa kita pasti bisa dengan apa yang kita punya, dengan bekal-bekal kita, misalnya kita punya organisasi, kita punya nilai-nilai yang baik di perkuliahan, kita punya
kepanitiaan, kita pernah mengikuti lomba apa segala macam. Nah itu bisa itu bikin kita jadi lebih semangat untuk oke, aku bisa nih dapetin beasiswa gitu. Jadi menurut aku mindsetnya adalah jangan pikir susahnya, tapi lebih pikir bahwa yakin dulu bahwa kita at some point kita akan dapet. Tapi memang juga harus diakuin bahwa itu bukan sesuatu yang instan, bukan sesuatu yang sekali terus langsung dapat gitu. Bisa jadi apply sekali ternyata belum berhasil, apply 2 kali belum berhasil, ternyata ada yang sampai 5 kali baru berhasil. Tapi nggak masalah, memang itu beasiswa gitu. Memang itu adalah perjuangan untuk mendapatkan beasiswa. Emang nggak mudah, tapi jangan pikirin susahnya, balik lagi. Jadi kalau kita, mungkin aku suka ya dulu ada mungkin Johannes Surya tuh bilang mestakung gitu kan, semesta mendukung. Jadi kalau kita udah mindset bahwa aku yakin aku pasti dapat beasiswa, nah itu akan membuat kita lebih semangat buat perjuangannya, buat menyiapkan dokumennya, buat menyiapkan personal statement dan segala macam, dan itu akan membuat kita nanti bisa sampai dapat beasiswa. Gitu sih kalau menurut aku. Wow, oke, keren sekali. Nah, dari teman-teman, pesan penting dari Kak Johannes itu, kalau kamu pengen mendapat beasiswa, ya kalau kamu mikirnya sulit, bakal jadi sulit. Gitu. Jadi kalau kamu misalnya mikir itu mudah, pasti kamu percaya itu bisa kamu dapatkan. Terus, kalau misalnya jika ingin mengambil beasiswa di luar negeri itu syarat-syaratnya apa saja, Kak Johannes? Oke. In general ya, mungkin semuanya sama nih. Belum secara keseluruhan ya, nggak cuma LPDP. Jadi yang pertama pasti sertifikasi bahasa, bahasa Inggris itu penting banget. Teman-teman usahakan dari sekarang udah mempersiapkan bahasa Inggris dengan sebaik-baiknya. Jadi teman-teman udah mungkin latihan beli buku-buku IELTS atau baca yang buku-buku panduan. Aku saranin IELTS ya. Kenapa? Karena IELTS itu lebih umum diterima untuk perguruan-perguruan tinggi sekarang ini gitu. Nah, jadi persiapkan bahasa Inggris. Nah, yang kedua, yang pasti juga sangat berpengaruh, itu adalah personal statement. Nah, personal statement itu semacam proposal yang kita tulis berkaitan dengan beasiswa. Nanti juga personal statement berguna untuk ketika kita apply ke universitasnya. Jadi kalau kita apply ke universitas, mungkin lebih ke arah kenapa kamu mau kuliah lagi, atau kenapa kamu mau mengambil jurusan ini, motivasi kamu apa, kenapa kamu memilih jurusan dan kampus tersebut, gitu-gitu ya. Nah, personal statement untuk beasiswa ini juga penting banget, karena dari situ orang akan menilai motivasi seseorang untuk mendapatkan beasiswa. Kenapa kamu mau mendapatkan beasiswa ini? Yang kedua, teman-teman juga harus masukkan di dalam personal statement bahwa kenapa kita layak mendapatkan beasiswa gitu. Karena kan beasiswa ini adalah sesuatu yang diberikan baik itu oleh organisasi atau pemerintah kepada kita, ya kan. Dan pasti sesuatu itu ada harapan timbal balik kan. Entah itu misalnya kontribusi kita nanti kepada negara, pengabdian, atau nanti kontribusi kita untuk di sebuah organisasi, atau ide-ide kreatif kita untuk membangun wirausaha dan sebagainya, dan banyak hal ya untuk membangun perekonomian. Jadi kita harus menunjukkan bahwa kita layak mendapatkan beasiswa karena kita akan mampu memberikan suatu timbal balik yang bagus gitu, kontribusi. Nah, itu harus kita tulis di dalam personal statement. Jadi personal statement ini penting banget, motivasi dan apa yang kita bisa berikan gitu. Di samping juga teman-teman tambahkan keunggulan teman-teman juga pastinya. Misalnya saya sudah sering berinteraksi dengan dunia internasional lewat perlombaan internasional atau seminar-seminar internasional, itu pasti sangat membantu. Jadi perkaya juga organisasi dan pengalaman-pengalaman di luar kampus, yang di luar belajar gitu ya, itu penting banget juga gitu. Tadi berarti udah 2 ya, bahasa Inggris, sertifikat bahasa Inggris, personal statement. Kemudian rekomendasi juga pasti ada sesuatu yang diminta. Jadi rekomendasi ini kalau untuk teman-teman misalnya dari S1 mau langsung ke S2, berarti usahakan untuk dapat dari akademisi, contoh kayak dosen atau profesor yang teman-teman mungkin dekat, kenal baik gitu ya, untuk bisa teman-teman minta
memberikan rekomendasi yang baik buat teman-teman. Misalnya kayak profesor boleh nggak minta rekomendasi untuk saya mau melanjutkan studi. Nah, kemudian yang keempat adalah dokumen-dokumen. Ini juga penting. Jadi pasti dong kayak ijazah, transkrip nilai, gitu ya. Itu harus dipersiapkan dengan baik-baik. Apalagi kalau mau ke luar negeri, berarti paspor, visa, dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dimintakan. Tapi biasanya itu. Dan teman-teman harus ingat bahwa untuk beasiswa luar negeri ataupun untuk kampus luar negeri, biasanya mereka membutuhkannya dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kalau memang teman-teman ijazahnya atau transkripnya sudah bilingual dalam bahasa Inggris, udah aman. Tapi kalau misalnya belum, coba mungkin bisa ditanya sekretariat, apakah ada versi bahasa Inggrisnya? Atau kalau enggak, bisa juga untuk mencari jasa-jasa untuk yang menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Karena itu nanti dibutuhkan juga semacam notarial untuk melegalisir bahwa itu adalah ijazah yang sah dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. Jadi dokumen-dokumen itu biasa dalam bahasa Inggris. Nah, itu menjadi penting. Jadi mungkin 4 itu sih yang syarat-syarat yang biasanya selalu ada dalam pencarian beasiswa. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman HiMaths. Cerita dari Kak Johannes ini mengenal IELTS-nya apa lebih ke Eropa ya Kak? Kenapa? Apakah IELTS-nya lebih ke Eropa? Lebih umum digunakan di Eropa dan UK, betul. Tapi setahu aku, aku nggak tahu ya, aku nggak berani bisa bilang di Amerika. Tapi setahu aku di Amerika pun IELTS juga sudah sangat lazim diterima gitu. Jadi dan untuk rata-rata mungkin sekalian ya, IELTS itu 6,5 lah. Itu udah minimum standar untuk kita bisa istilahnya aman untuk bisa apply ke berbagai perguruan tinggi gitu. Wow, oke teman-teman, jadi terjawab ya tadi yang menanya soal itu. Oke, terima kasih Kak Johannes. Sekarang kita mau beralih nih ke Anza nih. Ada pertanyaan yang menarik juga untuk Kak Anza. Untuk Kak Anza, apakah di lingkungan universitas itu ramah ya terhadap foreigner, khususnya muslim gitu? Mungkin teman-teman dari muslim itu bertanya gitu, apakah ramah gitu? Boleh ceritakan pengalamannya Kak? Kalau menurut aku di Bournemouth University ini sangat toleran dan dia sangat menghargai perbedaan gitu loh, karena di kampus ini sangat banyak perkumpulan-perkumpulan untuk berbagai macam agama, termasuk muslim, dan bahkan untuk muslim ini ada tempat musola dan tempat untuk berwudu. Jadi gak usah khawatir masalah agama atau latar belakang apapun, karena kampus itu akan menerima dengan baik. Oke. Untuk Kak Hansa sendiri, apa sih perbedaan antara kuliah? Kan udah pernah nih kuliah juga di Indonesia dan juga di luar negeri. Nah, perbedaan yang kentara itu apa sih waktu kuliah di dalam negeri dan di luar negeri? Ya, yang udah saya bilang tadi ya, kalau di luar negeri ini kita lebih banyak di-encourage untuk berdiskusi, untuk analytical thinking dan critical thinking, dan untuk banyak membaca juga. Dan selain itu, kalau menurut aku sih perbedaan yang lumayan kelihatan tuh, kalau di sini kita itu juga di-encourage untuk nggak malu bertanya, dan juga untuk nggak malu juga untuk mengemukakan pendapat gitu loh. Jadi kita nggak usah takut salah atau gimana atau ngerasa malu, karena mereka tuh pasti akan menghargai apapun yang kita bilang. Oke. Terus ada yang mau nanya juga nih Kak, terkait penggunaan kerudung atau hijab itu gimana? Apakah dilarang atau bagaimana gitu? Kalau untuk masalah kerudung atau hijab sih nggak ada masalah ya, karena teman-teman aku di kampus juga banyak yang pakai hijab dan kayak udah biasa aja gitu, kayak udah di Indonesia aja. Jadi nggak ada masalah sih. Oke, berarti sangat aman dan nyaman ya Kak untuk mengekspresikan diri sesuai dengan batasan-batasannya. Terus kan Kak, kalau mahasiswa kita kan pasti nggak lepas tuh dari pengeluaran gitu, pasti ada pengeluaran ini, pengeluaran itu ya. Jadi di sana itu cukup boros atau bagaimana? Jadi Kakak cara menghemat itu gimana di sana? Kalau untuk tips
menghemat pengeluaran sih kalau menurut aku, kalau misalnya kita punya gaya hidup yang konsumtif itu harus mulai sering-sering dikurangi. Jadi kita ya menggunakan uang itu ya untuk apa ya, keperluan yang benar-benar kita butuhkan aja. Dan kalau menurut aku sih pengeluaran yang agak susah dikontrol itu untuk makan ya. Jadi mungkin dari sekarang bisa mulai coba untuk belajar masak, jadi nggak usah sering-sering delivery makanan. Oke, berarti jadi safe untuk diri sendiri ya Kak? Iya. Oke, jadi itu ya teman-teman tips dari Kak Kanza buat kamu yang mungkin juga kuliah dalam negeri ataupun kuliah luar negeri, nanti bisa dimonitor nih sebenarnya biaya yang paling banyak itu di mana gitu. Terus ini sebenarnya nggak sih kamu butuhkan gitu, kalau nggak dibutuhkan ya nggak usah gitu, supaya bisa hemat. Juga dari Kak Kanza sendiri, apakah di sana itu bisa sambil magang ya tidak Kak? Bisa. Jadi kalau misalnya kita udah dapat visa pelajar itu, kita dapat jatah untuk kerja part time selama 20 jam per minggunya. Dan biasanya dari kampus itu juga ada program magangnya untuk para mahasiswanya, jadi mungkin bisa dicari tahu apakah di kampus tersebut ada program magang atau gimana, dan bisa dicari infonya lebih lanjut. Menerima informasi magang itu biasa dari mana ya Kak? Apa kita memang ditawarkan atau gimana gitu? Biasanya sih itu infonya ada di website kampus ya. Jadi sering-sering aja untuk visit website kampus, karena biasanya di situ informasinya paling lengkap untuk magang. Wow, luar biasa, luar biasa. Oke, teman-teman tadi udah tahu ya beberapa cerita dari Kak Kanza dan juga Kak Johannes, dan juga di sini untuk pertanyaan berdua untuk kedua kakak narasumber pada hari ini, ada nih satu pertanyaan yang unik juga. Jadi kesulitan apa sih yang dihadapi selama menjalani kuliah di luar negeri itu? Dari Kak Kanza boleh ceritain sih apa kesulitannya itu? Kalau untuk aku kesulitannya itu pas awal-awal itu aku agak kagok juga dengan istilah-istilah bahasa Inggris di bidang akademik, karena selama ini tuh ya aku lebih familiar dengan bahasa Inggris yang kita gunain di kehidupan sehari-hari atau bahasa informal lah. Jadi betul. Kalau menurut aku sih untuk persiapan bisa mulai coba baca-baca artikel atau jurnal-jurnal akademik yang berbahasa Inggris. Jadi nanti pas perkuliahan itu udah siap gitu dengan istilah-istilah bahasa Inggris yang mungkin agak asing ya untuk kita yang lebih sering dengerin bahasa Inggris yang informal. Wah, saya juga belajar dari Kak Kanza nih, karena saya seringnya bahasa Inggris informal gitu. Jadi nanti jadi gagu pula ya kalau saya ketemu orang luar gitu. Nah, dari Kak Johannes gimana tuh? Oke. Kesulitannya? Kesulitan mungkin dua ya, dari sisi yang kehidupan sehari-hari sama yang di perkuliahan. Nah, kalau yang di perkuliahan dulu deh. Kalau di perkuliahan itu mungkin kesulitannya adalah awal-awal itu kita nggak biasa bahwa di sini kita tuh bener-bener diajak untuk ayo ngomong aja gitu. Kalau nggak tahu atau merasa kurang sreg, tanya ke dosennya atau ke profesornya. Mereka akan sebisa mungkin menjawab itu dengan blunt gitu ya, nggak ada jarak lah ibaratnya. Jadi di sini itu sangat nggak berjarak antara mahasiswa dan pengajarnya gitu. Jadi mungkin di Asia terutama itu pengajar itu lebih tahu dibanding yang diajar gitu kan ya. Tapi di sini mereka justru mengencourage bahwa kita sama-sama diskusi. Mungkin dia lebih tahu karena lebih dulu atau lebih berpengalaman, tapi belajarnya itu kita bisa dari mana-mana gitu. Jadi termasuk dari mahasiswa pun mereka juga belajar gitu. Jadi intinya adalah ternyata di sini kita speak up aja kalau kita ada merasa yang nggak cocok atau kita merasa ada kayaknya menurut aku punya pandangan yang berbeda, sampaikan aja. Nah itu yang mungkin kita nggak biasa di Indonesia, karena kita terbiasa untuk oh iya baik, terima aja kan, terima. Tapi kembali karena di sini kita diajak untuk berdiskusi, untuk berpikir kritis. Jadi kalau memang ada sesuatu yang rasanya nggak pas atau masih nggak paham, ungkapin aja. Dan mereka nggak akan menjudge bahwa
ini terlalu apa namanya terlalu kritis atau ini terlalu pengen tahu banyak, enggak. Kita speak up aja, apa yang mau kita utarakan. Nah itu dari sisi pembelajaran itu yang beda banget ya, jadi agak sulit gitu untuk membiasakan bahwa kita harus ayo berani ungkapin ngomong gitu. Yang kedua adalah membaca dan menulis. Nah ini juga menjadi PR karena mungkin balik lagi kita di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak membaca ya. Nah padahal sekarang terutama di jenjang master dan di luar negeri itu membaca tuh is a must gitu. Jadi kita harus baca banyak artikel. Semakin kita baca, semakin kita punya pengetahuan yang lebih dan semakin kita bisa kira-kira seperti ini kok. Di lingkup pembelajaran atau di lingkup industri ini tuh bicaranya tuh tentang ini gitu, dan common sense-nya di dunia itu tuh seperti ini. Itu bisa kita temukan nanti ketika kita baca artikel yang banyak. Semakin banyak baca, kita tahu oh gini toh ternyata industrinya di dunia seperti itu. Nah, yang sulit lagi setelah kita baca, untuk tugas-tugas itu kita menulis. Nah, ini juga suatu PR, ini juga PR. Terutama buat aku ya, aku kesulitan banget untuk nulis karena aku juga nggak biasa nulis gitu. Nah, ketika kita menulis itu juga susah. Kita dihadapkan hal-hal teknis seperti misalnya paraphrasing, mengutip, itu semua in detail mereka punya mereka punya tata cara untuk bagaimana mengkutip, bagaimana menulis gitu, bagaimana agar kita tidak terjebak dalam yang namanya plagiarism, karena itu penting buat mereka, itu sangat penting. Jadi nanti kita setiap kali mengumpulkan tugas, kita harus mengumpulkan, namanya ada aplikasi turn it in gitu ya, kita lihat seberapa kita persentase kita ada kesamaan dengan tulisan-tulisan yang terdahulu gitu, itu menjadi penting. Nah, menulis juga itu menjadi seni yang sulit gitu. Jadi harus dibiasakan juga membaca dan menulis gitu. Kesulitan aku di situ, menurut aku ya, yang agak sedikit berbeda. Itu dari sisi akademis. Nah, kalau dari sisi hidup sehari-hari, pasti susahnya karena kita tinggal sendiri ya. Maksudnya kita jauh dari keluarga, jauh dari bahasanya beda, dan kalau di sini kan kita tinggal kadang-kadang bersama-sama dengan teman-teman flat. Jadi satu flat ada misalnya 5-6 orang. Nah itu juga menarik tuh. Kita tinggal tiba-tiba, misalnya aku tinggal dengan 2 orang Inggris, 1 orang Prancis, 1 orang Polandia, 1 orang Nigeria. Kita tinggal berenam di rumah yang sama gitu, di flat yang sama. Nah dinamika itu juga baru kan, kita kayak yang selama ini mungkin tinggal sendiri aja atau di kosan ya udah sendiri gitu kan, ini tinggalnya bareng-bareng tapi sama dari seluruh dunia gitu, menarik gitu. Jadi challenge juga gitu, gimana kita bisa berbagi dapur, kita bersih-bersihnya, lucu deh hal-hal gitu yang menarik lah. Gitu sih. Oke, luar biasa sekali dari Kak Johannes. Juga dari Kak Kansa sendiri, ketika kan kalau udah mulai keluar perkuliahan gitu, pasti kita berinteraksi dong dengan mahasiswa dan dosen-dosen lain. Nah, di situ sistem pengajaran para dosen ini gimana sih gitu? Apakah terkesan galak atau mungkin yang ditakuti para mahasiswa gitu, atau bagaimana gitu dari Kansa? Kalau untuk di jurusan aku sih alhamdulillah dosen-dosennya itu pada baik-baik dan lebih kayak temen gitu ya. Jadi nggak ada bener kata Wadi tadi, kayak nggak ada jarak antara mahasiswa dengan dosen. Jadi kita nggak perlu takut untuk bertanya, untuk menyampaikan pendapat. Kalau misalnya kita ngerasa ada yang kurang serap, itu kita bisa langsung aja bilang ke dosen, karena itu tadi mereka itu selalu menghargai apapun pertanyaan dan pendapat yang kita punya gitu sih. Jadi kalau menurut aku nggak pernah ngerasa takut untuk nanya apapun ke dosen, atau dia menyampaikan kayak ada misalnya ada yang ngeganjel, langsung bilang aja ke dosen gitu sih. Oke, luar biasa. Oke, the last nih untuk Kak Johannes dan Kak Kansa. Ada tidak momen lucu yang dirasakan ketika menjalani perkuliahan sebagai mahasiswa di luar negeri ini? Sejauh ini ada tidak pengalaman yang lucu yang dirasakan entah dengan teman-teman mahasiswa ataupun ketika sedang berkuliah gitu?
seperti yang ceritakan Kak Johannes tadi, ada cerita lucu dan sebagainya. Dari Kak Johannes bisa ceritakan sharing pengalaman yang tidak terlupakan gitu, funny moment. Pengalaman yang tidak terlupakan. Banyak sih sebenarnya, banyak banget. Tapi gini, menurut aku ya, pengalaman di luar negeri yang aku bisa ambil banget adalah kita dari berbagai belahan dunia itu berbeda-beda, bener-bener berbeda banget. Cara berpikirnya beda, cara kerjanya beda, budayanya beda, cara mengungkapkan pendapatnya beda. Nah, itu yang menurut aku pembelajaran yang kita nggak akan bisa pernah dapetin kalau kita kuliah di dalam negeri. Ya, kenapa? Karena mungkin secara belajarnya, materinya mungkin bisa sama ya. Misalnya kita belajar tentang marketing atau belajar tentang tourism, ya pasti nanti akan merunut ke nama-nama yang memang biasa menulis artikel tentang dunia itu gitu ya, misalnya. Sama, mungkin kita bisa belajar dari JSTOR, dari tempat-tempat artikel yang sama, Prokes dan sebagainya. Tapi yang nggak bisa kita temui adalah bagaimana orang-orang di sini bekerja dan belajar itu beda gitu. Bagaimana mereka berani untuk speak up, bagaimana kita tanya, bagaimana kita berdiskusi gitu kan. Belum lagi nanti soal-soal kehidupan, bagaimana mereka menghargai kehidupan itu, equality itu sangat dihargai, bagaimana mereka sangat menjunjung tinggi untuk misalnya untuk menghargai orang-orang yang berkebutuhan khusus, untuk memberikan proteksi kepada orang-orang yang katakanlah mungkin lebih kaum marginal gitu-gitu. Jadi itu yang kita benar-benar bisa pelajarin, dan itu pengalaman yang nggak akan terbayarkan dan nggak akan mungkin didapat mungkin kalau kita di dalam negeri. Jadi dan interaksi teman, bahkan kita berteman aja berbeda gitu, cara mereka hidupnya beda. Jadi kita bisa belajar. Kalau aku jujur, aku senang sekali dengan belajar perbedaan budaya dan cara pikir, cara bekerja, cara berpendapat, semuanya lah. Nah itu harus banget menurut aku diserap, karena itu akan membuka wawasan kita. Tapi tetap dengan makanya tetap dengan kita punya identitas bahwa kita adalah identitas bangsa Indonesia gitu. Kita punya nilai-nilai, norma-norma yang kita junjung, tapi juga di satu sisi kita terbuka akan ada loh nilai-nilai baru yang, jadi kita bukan menjudge bahwa karena yang namanya budaya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi lebih kepada itu berbeda, dan kita belajar ternyata banyak sekali perbedaan, dan kita bisa lihat yang baik kita bisa serap, yang menurut kita nggak baik mungkin kita bisa ini menurut aku kurang tepat, nggak usah diikuti. Tapi kalau kita baik, misalnya budaya untuk berani mengungkapkan pendapat, budaya untuk tidak ada jarak antara katakanlah atas pengajar dan yang diajar gitu ya. Nah itu bagus sekali gitu. Jadi budaya untuk berpikir kritis itu penting banget. Jadi perbedaan budaya itu yang menurut aku paling signifikan untuk pengalaman yang aku nggak bisa lupain sih kalau di sini. Wow, keren teman-teman. Baik. Jadi kita lanjut nih ke Kanza. Apakah pengalaman terlupakan yang nggak bisa kau lupakan itu apa? Apa juga ada momen lucu yang masih menyangkut gitu, yang masih disimpan dalam benak? Boleh di-share dong. Kalau menurut aku sih, kalau misalnya kita belajar di luar negeri itu, yang benar tadi, kita itu jadi belajar mengenai perbedaan, dan kita juga belajar gimana sih cara menghargai perbedaan dengan berbagai macam latar belakang orang yang berbeda-beda. Terus kadang juga aku itu suka dengar teman-teman di Indonesia ini masih suka kurang pede untuk belajar ke luar negeri karena takut bahasa Inggrisnya masih kurang atau kurang lancar, atau misalnya masih minim bahasa Inggrisnya. Tapi menurut aku sih ya, kalau di luar negeri ini, khususnya di Inggris, mengingat ada berbagai macam orang dengan latar belakang yang berbeda, aku tuh nggak pernah ngelihat orang lain saling mengejek orang yang belum bisa bahasa Inggris gitu. Jadi selama perkataan kita masih bisa dimengerti, biasanya ya mereka tetap akan menanggapi dengan baik. Jadi
ya itu tadi, kita nggak usah takut kalau misalnya bahasa Inggris kita belum lancar atau levelnya masih beginner atau semacamnya gitu. Ya, hebat sekali. Wah, luar biasa sekali cerita dari Kak Johannes dan Kak Kanza. Dan ini sampailah kita pada sesi akhirnya. Nah, jadi apakah pesan dan kesan yang ingin disampaikan oleh Kak Johannes dan Kak Kanza? Dari Kak Kanza deh dulu. Kalau menurut aku sih, untuk pesannya, kalau untuk teman-teman yang pengen tinggal atau pengen belajar di luar negeri, kita harus coba mengenal budaya di lingkungan yang akan kita tinggali ini. Bisa caranya itu bisa kita coba research di internet atau mungkin dengan ikut seminar-seminar seperti ini. Dan yang kedua, pasti kita harus selalu ikuti aturan yang ada di lingkungan tersebut, karena kita harus ingat kita ini ada di negara orang, jadi kita ini harus benar-benar hati-hati dalam melakukan apapun atau membuat pilihan apapun. Dan selain itu, untuk cara supaya lebih mudah beradaptasi di negara baru atau lingkungan baru itu ya, kita bisa coba dengan banyak-banyak bergaul dengan orang-orang sekitar sehingga kita jadi lebih mudah gitu untuk beradaptasinya. Apalagi kan kalau di luar negeri, kita banyak bertemu dengan orang-orang dengan latar belakang yang berbeda dan misalnya agama, negara. Jadi kita bisa coba banyak-banyak bergaul dengan mereka supaya kita juga bisa belajar dengan menghargai perbedaan dan ya mengenal budaya masing-masing lah. I see. Oke. Baik banget, luar biasa dari Kak Johannes. Apakah pesan yang kesan disampaikan untuk teman-teman HI Maths yang mungkin juga masih ada keraguan untuk keluar dari bahasa Inggris ataupun sebagainya, supaya memberi dorong kepada mereka untuk percaya mereka bisa? Ya, aku ada dua ya. Pertama terkait ini sekalian ada pertanyaan kan tadi kalau dari Davina sama dari Rahmanda ya. Aku jadi sekalian menjawab itu juga. Jadi pertama kalau dari soal mungkin pesan-pesan buat untuk yang kehidupan sehari-hari gitu. Jadi jangan pernah takut pertama sama yang namanya hambatan soal bahasa atau misalnya hambatan soal perbedaan. Kayak tadi yang Tante bilang misalnya perbedaan ras atau perbedaan agama atau apa. Di sini menurut aku adalah negara yang sangat-sangat menjunjung tinggi perbedaan itu sendiri, karena UK sendiri aku nggak tahu berapa persennya tapi bisa dibilang banyak sekali orang yang pendatang, jadi bukan dari UK-nya sendiri. Jadi kalau teman-teman suatu ketika nanti ke London, teman-teman akan lihat itu banyak sekali orang yang bukan berasal dari UK. Ada Asia, dari Timur Tengah, ada yang berhijab, ada yang semua ada, dan itu banyak, dan ada yang kulit hitam, banyak sekali. Jadi beragam sekali. Jadi nggak usah teman-teman nggak perlu takut, nggak perlu ragu soal permasalahan apakah teman-teman masih merasa belum mampu berbahasa Inggris, apakah teman-teman pun itu tidak menjadi halangan. Kenapa? Karena orang-orang di sini pun banyak sekali. Aku punya teman-teman yang dari Italia, dari Polandia, Inggrisnya juga bukan yang sempurna seperti yang teman-teman bayangkan. Mereka juga terbata-bata kok, dan buktinya mereka hidup di sini sudah 5-10 tahun dan nggak pernah ada masalah dengan itu. Jadi pertama, jangan pernah takut soal yang namanya bahasa atau perbedaan atau culture yang memang benar-benar berbeda gitu. Tadi ada pertanyaan culture shock yang paling lucu. Culture shock yang paling lucu di sini orang itu tadi kalau nggak suka langsung ngomong gitu. Jadi kalau kita mungkin iya gitu di belakang ngomongin gitu kan, misalnya dosen ini padahal sebenarnya gue nggak setuju nih gini atau gimana. Kalau di sana enggak, langsung aja di depan dibilang bahwa gitu. Soalnya menurut aku gini dan mereka nggak marah soal itu gitu. Dan hal yang lucu juga, kita manggil dosen atau profesor, kita nggak pakai manggil prof atau miss atau sir, panggilnya nama. Sir. Kita panggil nama. Wow. Nah, itu sih contoh sederhana nih. Contoh sederhana bahwa itu nggak berjarak gitu ya. Jadi culture shock kan. Jadi makanya lucu gitu. Jadi kita manggil dosen langsung aja nama, dan
emang seperti itu menunjukkan kedekatan, arti bahwa mereka tidak superior dan kita inferior. Enggak, justru kita sama-sama di sini belajar. Kalau aku nggak tahu, yang lucu juga salah satu culture shock, mereka kalau menjawab nggak tahu, mereka akan bilang nggak tahu. Jadi pernah gitu dosen kalau misalnya tanya gitu, sorry aku nggak dalam kapasitas ini, aku nggak bisa jawab, atau aku nggak tahu, nanti aku coba cari. Mereka ngomong bahwa aku beneran nggak tahu. Jadi nggak berusaha mencoba karena mereka dosen, mereka tahu segalanya. Enggak, mereka simply bilang, sorry aku tidak mendalami bidang ini, aku akan coba cari tahu, tapi untuk sekarang aku nggak bisa jawab. Sangat menarik buat aku itu. Wow, itu aku belum pernah mengalami itu dulu waktu aku kuliah di Indonesia gitu. Jadi itu yang cukup culture shock gitu, bahwa orang pede, orang berani aja speak up gitu. Nah itu salah satu yang menjadi menarik gitu. Jadi tenang aja teman-teman. Terus tadi insecure mengakui jadi orang Indonesia, nggak pernah. Kalau aku bisa selalu, kita di sini bangga dan kita pede who we are gitu. Jadi apalagi karena terutama di master ini banyak sekali orang dari berbagai negara yang kuliah, jadi macam-macam, dan kita selalu bilang, halo, aku gini gitu. Pasti kita pertanyaan kita pertama pasti dari mana gitu kan. Ada yang dari Hong Kong, dari Arab, dari banyak banget, dari India, dari Eropa, dari Swiss, dari mana. Nah, kita ngomong aja gitu, dan itulah menariknya berinteraksi, menariknya kuliah di luar negeri. Kita belajar, kita jadi belajar culture. Oh ternyata di mereka begini, belajar makanannya bagi yang suka makanan, belajar kebudayaannya bagi yang suka seni dan budaya misalnya. Itu sih yang benar-benar menarik. Dan pesan aku, jangan pernah takut soal yang namanya perbedaan ataupun bahasa. Itu sama sekali bukan menjadi halangan, dan justru malah asik gitu. Menurut aku itu justru dinamika hidup di sini tuh seperti itu gitu. Itu dari sisi kehidupan. Nah, satu lagi dari sisi, karena aku tadi juga seputar beasiswa kan untuk highlight yang saat ini. Kembali lagi aku bilang, jangan pernah takut untuk mencoba, dan jangan pernah kecewa kalau gagal di kesempatan pertama, kedua, ketiga, karena itu bukan sesuatu yang instan. Coba terus, dan buat mindset bahwa kita pasti bisa dapat. Dan kalau kita udah punya seperti itu, pasti kita akan mencurahkan semua effort kita buat beasiswa itu, dan kita at some point nanti kita akan sampai maksimal, dan ibaratnya hasil nggak akan mengkhianati usaha. Jadi kalau usaha kita udah mantep, pasti at some point kita akan dapat sesuatu yang kita inginkan gitu. Jadi rajin-rajinlah dari sekarang, mungkin ngeliat beasiswa apa yang mungkin cocok buat teman-teman, karena di internet itu udah banyak banget pilihan-pilihan, dan itu ada semua, dan itu detail syaratnya seperti apa, siapa yang bisa mendapatkan itu, apakah harus bekerja dulu, apakah bisa langsung dari S1 langsung mendaftar, itu semua ada. Dan apabila kalau dimulai dari sejak awal, jadi lebih banyak waktu untuk mempersiapkan, dan itu bisa jadi lebih nanti hasil endingnya gitu ya, hasil akhirnya jadi lebih maksimal karena kita mempersiapkannya udah dari jauh-jauh hari sebelumnya. Jadi jangan pernah takut untuk mencoba, dan jangan pernah berpikir itu susah. Enggak kok, bisa, pasti semua punya chance yang sama, semua punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan beasiswa. Jadi tinggal gimana usaha dan niat kita. Oke, wah keren sekali ya teman-teman pesan dari dua narasumber kita hari ini. Wah, jadi dari pesan dan kesan dan motivasi dari narasumber kita pada malam ini, Kak Kanza dan Kak Johannes, ini bisa jadi inspirasi ya buat kita. Iya, jadi tadi teman-teman ada yang curhat ya, kalau di Indonesia dengar nama satu dosen masuk kelas ada, dia shock gitu. Berarti beda banget nih sama di luar negeri gitu. Yes. Jadi teman-teman kalau mau banget nih tahu pengalaman berbeda, mulai persiapkan diri sekarang nih, mulai dari bahasa Inggrisnya dan yang lain. Dan satu, di sana pasti kalian pasti bakal kaget, tapi kalian pasti terbiasa dengan perbedaan yang ada. Jadi kesimpulannya hari ini teman-teman, bahwa untuk kuliah di luar negeri ataupun menempuh S2 di sana tidaklah susah. Jadi buat teman-teman yang merasa culture shock itu menjadi penghalang, juga tadi merasa bagaimana bahasa Inggrisnya menjadi penghalang, dan juga
masalah internal, misalnya aku takut nih jadi nggak bisa beradaptasi segala macam, percayalah itu nggak akan susah kok. Seperti yang dikatakan Kak Johanis tadi, apa-apa yang dipersiapkan, terutama itu motivasi kamu dalam memberikan beasiswa ini. Dan juga dari Kak Kansa itu adalah gimana kamu juga mampu beradaptasi dan percaya pada diri kamu. Jadi semua itu sebenarnya ada dalam pikiran kamu, karena kita kan orang Indonesia biasanya takut-takutan gitu ya, malu-maluan gitu, aku nggak berani gitu, aku ini gimana gitu, udahlah nggak mau lah, takut nanti mama nggak ngasih. Sebenarnya kita tuh masalah di komunikasi gitu. Jadi sebisa mungkin set your mindset positively so you can get your dream. Oke, sekian untuk hari ini. Terima kasih untuk Kak Kansa dan Kak Johannes yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi kisahnya dengan teman-teman di HIMED. Semoga suatu hari nanti kami bisa mengikuti jejak Kak Johannes dan Kansa dan Kak Kansa yang luar biasa ini. Terima kasih Kak. Bye. 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 Ya, terima kasih. Sudah boleh live nih. Oke, thank you.